Cek. Gimana sekarang? Iya Sudah Pak, terdengar Pak. sudah terdengar Pak. Berarti setelahnya nih, saya copot dulu dah. Oke, kita kembali ke slide ya. Kinerja di sini kita masih untuk tahun 2001 memang rencana nanti ada perubahan lagi terkait dengan penyusunan target kinerja. Namun sebagai awal karena memang untuk aturan kinerja ini sudah terbit PP yang terbaru yaitu PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Nah, walaupun nanti kita akan sosialisasikan di akhir tahun, tapi untuk penyegaran kita akan sampaikan dulu tentang penyusunan SKP berdasarkan PP nomor 11 PP nomor 46 tahun 2011 dengan turunannya peraturan kepala BKN nomor 1 tahun 2013. Siap, mana sih share screen-nya? Oke. Nah, jadi penilaian prestasi kerja PNS di sini adalah penilaian prestasi kerja untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Ya, jadi sebenarnya ketika mindset yang terjadi pada saat ini di dalam masyarakat ini masih banyak pemikiran bahwasanya ketika menjadi pegawai negeri sipil itu wah enaklah datang ke kantor, kemudian dia ya mungkin seduh kopi atau misalkan baca koran yang kemudian ngobrol, kalau misalkan dia nggak ada pekerjaan ya sebenarnya bukan seperti itu. Nah makanya dengan adanya PP ini, kalau dulu sebelumnya ini kan DP3 Bapak dan Ibu, DP3 itu dia hanya mencantumkan pure nilai perilaku mulai dari kesetiaan, kerjasama. Nah, jadi kalau sekarang itu ada orientasi pelayanan, kemudian integritas, kemudian kerjasama, disiplin. Nah, dan ada lagi satu penilaian prestasi kerja. Nah, ini dengan adanya penilaian prestasi kerja PNS di sini, ini untuk menjamin objektivitas karena memang selama ini penilaian prestasi kerjanya ya ketika datang dan kepimpinan minta ditandatangan oleh DP3-nya dengan nilai ya mungkin dengan permintaan tertentu akhirnya tanda tangan gitu. Nah, ini untuk menjamin objektivitasnya. Dan yang kedua adalah penilaian prestasi kerja diarahkan sebagai pengendalian perilaku supaya bekerja produktif. Karena memang dalam DP3 sebelumnya ini tidak disebutkan apa saja sih yang menjadi target sasaran kinerja. Gitu. Nah, dalam PP 46 tahun 2011 ini setiap pegawai negeri sipil, setiap ASN harus mempunyai sasaran target kinerja yang harus dicapai. Kemudian yang ketiga, penilaian prestasi kerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Nah, objektif di sini betul-betul memang ada gitu targetnya, kemudian terukur bisa dilihat dan diukur berapa kemampuan yang akan dicapai dalam 1 tahun. Kemudian akuntabel, partisipatif, dan transparan, yang mana semua tidak ada lagi yang secara tersembunyi ataupun dalam istilahnya kalau ini mah ada negosiasi lah, jadi tidak ada lagi dalam penilaian prestasi kerja pegawai. Lanjut. Nah ini penilaian prestasi kerja PNS yaitu sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Kemudian yang kelima, penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat mulai dari awal tahun sampai dengan Desember.
Nah, bobotnya adalah 60% dan untuk kinerja, 40% untuk perilaku. Dan unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas. Jadi KKTT di sini dalam menduduki jabatan ini sudah ada sesuai dengan Permenpan ya. Jadi kalau dulu masih ada jabatan pelaksana ataupun fungsional umum, nah ini sekarang ini sudah tidak ada lagi. Nah, masing-masing pemangku jabatan yang dijabat oleh setiap pegawai negeri sipil, nah ini sudah ada nama-nama jabatannya dan sudah ada uraian kerjanya, gitu, uraian tugasnya. Nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Jadi untuk saat ini SKP itu bobotnya ada 60% dan perilaku itu 40%. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai bahan penyusunan SKP, kembali. Kembali lagi ada yang sebelumnya. Lanjut. Oh ya. Nah, ini di sini ada satu kewajiban bahwasanya setiap pegawai negeri sipil ini wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi, misalkan di BKD, Bapeda, di Setda. Gitu. Dalam menyusun SKP ini harus memperhatikan yang pertama jelas, dapat diukur, relevan, dan dapat dicapai dan memiliki target waktu. Artinya jelas ini ya memang yang perlu, yang sekiranya memang bisa dilakukan. Sebab kalau kita evaluasi berdasarkan SKP yang sebelumnya, masih ada pegawai yang mencantumkan kegiatan melaksanakan perintah tugas lain yang diperintah oleh atasan. Sebenarnya itu nggak jelas. Sebab apa? Pertama, dia nggak jelas apa nanti yang akan diperintah oleh atasan. Kemudian dapat diukur di sini itu nggak bisa diukur karena apa? Dalam 1 tahun kita tidak bisa mengukur berapa kali kita diperintah oleh atasan untuk melaksanakan suatu tugas. Gitu. Jadi di sini setiap PNS wajib menyusun SKP, harus memperhatikan yaitu jelas, dapat diukur, relevan, dan dapat dicapai. Jangan sampai kalau ingin pengen dialem sama pimpinan, dia mencantumkan target kinerjanya besar, itu jangan. Sebab kalau misalkan tidak dapat dicapai targetnya, konsekuensinya adalah nilainya itu akan kecil karena memang targetnya ini nggak bisa dicapai lantaran terlalu besar karena memang ingin dapat pujian dari atasan, dan ini nggak bagus juga gitu. Dan di sini juga memilih target waktu bisa 1 tahun full dan dilakukan setiap bulan atau mungkin hanya sifatnya temporer, mungkin bisa dilakukan pada saat triwulan pertama atau semester pertama saja, selanjutnya enggak. Berarti itu kalau triwulan berarti selama 3 bulan Januari sampai dengan Maret gitu ditargetkan ya. Tapi kalau misalkan setiap bulan dilakukan yang rutinitas itu bisa mencantumkan 12 bulan. Lanjut. Nah, ini SKP penyusunannya mulai dari RPJM, Rensta, rencana kerja tahunan, DPA, perjanjian kinerja. Nah, ini memang khusus untuk bagi yang pejabat struktural ya. Tapi karena memang teman-teman di sini adalah semuanya belum menduduki jabatan struktural, masih fungsional umum, ini bisa dianggap nanti mengikuti uraian tugas daripada pencantuman target kinerja atasan masing-masing atasan langsungnya. Lanjut. Nah, ini SKP memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab pada SOTK. Nah, ini lebih kepada pejabat struktural.
Kemudian PNS yang tidak menyusun SKP ini dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS. Di sini jelas, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu, teman-teman semua tidak menyusun SKP, ini akan dikenakan sanksi, bisa hukuman disiplin tingkat berat. Ditambah lagi, ketika KKTT misalkan akan diusulkan kenaikan pangkat misalkan tahun depan, dan ketika KKTT tidak menyusun SKP pada tahun ini, akhirnya SKP tidak bisa dibuat dan tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya. Nah, itu sudah salah satu unsur hukuman disiplin tingkat berat. Gitu. Nah, ini salah satu kenapa PNS yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi sesuai hukuman yang ketentuan. Lanjut. Berapa jam? Oke. Nah, di sini unsur-unsur sasaran kerja pegawai. Pertama, kegiatan tugas jabatan. Ya, seperti tadi itu, kalau pejabat struktural ini mengacu pada penetapan kinerja RKT masing-masing instansi. Nah, ini dalam melaksanakan kegiatan jabatan, pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah secara hierarki. Artinya udah nggak ada lagi nih yang nggak ngaku-ngaku nggak punya tugas, nggak punya pekerjaan, sebenarnya udah nggak ada gitu. Nah, masing-masing nanti disesuaikan dengan pemangku nama jabatannya. Kemudian yang kedua ada angka kredit. Di sini ada yang guru kan ya? Ada ya? Oh, nggak ada. Berarti semua non guru semua nih ya. Berarti tidak punya angka kredit. Nah, di sini ada target, kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Kuantitas ini berapa jumlahnya, kualitas nanti untuk awal itu 100 targetnya. Kalaupun nanti hasilnya dapat berapa itu akhirnya kembali nanti sistem ataupun atasan langsung nanti yang akan memberikan nilai. Dan waktu dan biaya. Tapi bagi teman-teman di sini karena memang belum menjabat struktural, ini tidak ada target biaya, silakan nanti dikosongkan. Oke, lanjut. Nah, ini nih penilaian SKP. Jadi dinyatakan dengan angka dan keterangan sebagai berikut. Nilai 91 ke atas itu kategorinya sangat baik. 76 sampai dengan 90 baik, 61 sampai 75 cukup, 51 sampai dengan 60 itu kurang. Dan 50 ke bawah itu buruk. Nah, ini jangan sampai nanti ketika KKTT mendapatkan nilai kurang di bawah 76, ini jangan sampai terjadi. Sebab apa? Untuk salah satu syarat kenaikan pangkat, setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik. Nah, nilai baik itu kan 76. Nah, artinya ketika KKTT dapat kurang dari 76, ya otomatis KKTT tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya, karena dalam peraturan pemerintahnya diamanatkan sekurang-kurangnya bernilai baik. Gitu. Berarti kan minimal 76, kurang dari 76 wassalam. Gitu. Dan yang selanjutnya di sini ada rumus, ya silakan nanti dihitunglah ya, dihitung sendiri nanti rumusnya ini seperti ini. Kita lanjut aja dulu karena memang lumayan lama dia. Nah, ini dia kriteria nilai 91 sampai dengan 100 itu kan tadi sangat baik ya. Kriterianya adalah hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yang ditentukan. Tapi kemarin masih ada saja teman-teman yang mencantumkan, yang memberikan nilai kepada bawahannya itu sampai dengan 100. Saya bilang kalau 100 ini kan nilai yang paling tinggi ya. Artinya udah luar biasa itu, mudah. Nah, sedangkan di sini hasil sempurna. Tapi kalaupun mau dikasih nilai sangat baik pun jangan nilai yang 100, tetapi ya mungkin 91
atau 92, nah itu udah nilai yang sangat baik. Kemudian 76 sampai dengan 90 hasil kerja mempunyai 1 dan 2 kesalahan kecil. Nah, ini tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan. Nah, ini artinya nih yang normal nih, gitu ya, manusia biasalah yang punya selalu punya ada kesalahan, gitu ya. Nah, di sini ada 1 atau 2 kesalahan kecil, gitu. Nah, ini masuk kategori yang nilai baik. Dan 61 sampai dengan 75 ini hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil. Ya mungkin bisa kalau di bawah normal lah. Gitu. Dan tidak ada kesalahan besar, revisi pelayanan cukup memenuhi standar. Gitu. Dan 51 sampai 60 hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita nilai nih pas ini dalam bekerjanya nih kurang ya, mungkin dalam memberikan pelayanan juga kurang bagus. Nah, ini nilainya 51 sampai dengan 60. Nah, ini yang 50 ke bawah ini nih yang paling buruk, ini hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar. Artinya kalau udah 50 ke bawah ini kalau udah dikasih tahu masih salah, kasih tahu masih salah, apa tuh namanya? Double ya kali ya. Ya, artinya kalau dikasih tahu itu nggak berubah gitu. Jadi kalau istilahnya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, nah ini yang 50 ke bawah yang begini nih, gitu ya. Jadi dia ada kesalahan besar, jadi kurang memuaskan, banyak revisi dan pelayanan ya di bawah standar. Ini kriterianya. Oke, lanjut. Nah, ini rumus. Lanjut. Nah, ini juga rumus. Lanjut. Nah, ini ada SKP memuat kegiatan. Nah, ini memuat kegiatan tugas jabatan dan juga mengacu kepada RKT sebagai implementasi kebijakan dalam rangka. Nah, ini lebih kepada pejabat struktural nih ya. Oke, lanjut dulu. Oh, sorry, ini memang nah, ini prinsip pekerjaan dibagi habis ya dari eselon 1, kalau kita di eselon 2. Nah, ini tugas. Nah, posisinya KKTT ini ada di staf ya, di bawah nih jabatan fungsional JFU. Nah, uraian tugasnya ini jabatannya adalah mulai dari menyiapkan konsep, mengumpulkan bahan, mengentry data, memeriksa berkas, kemudian mengumpulkan, menerima, menyortir, mengirim dan lain-lain. Nah, ini salah satu ranah kata-kata yang biasa digunakan dalam menyusun sasaran kinerja, gitu ya. Jadi kata-katanya mulai dari mengetik juga sama, itu yang kata-kata teknis lah, tapi tidak masuk kepada misalkan penyiapan bahan, pemeriksaan, kemudian koordinasi apalagi. Nah, ini semakin tinggi jabatan dia akan semakin kata-kata dalam uraian tugas jabatan ini akan berbeda. Jadi KKTT di sini lebih kepada teknisnya, gitu, teknis dalam menyusun, mengumpulkan bahan, menyiapkan konsep, entry segala macam. Lanjut. Nah, ini SKP eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Nah, ini fungsional umum. Nah, ini kegiatan tugas jabatan. Ini harus mengacu kepada SKP eselon 4. Ya. Jadi KKTT ini posisinya ada di bawah pejabat eselon 4, mungkin kasih kepala seksi atau kasubag. Ya, nanti kemudian dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat fungsional umum. Seperti apa sih uraian tugas segala macamnya, nanti akan kita bahas nih sebentar lagi nih. Lanjut dulu. Nah, ini bagi yang fungsional tertentu. Ada nggak nih jabatan fungsional tertentu di sini? Tidak ada ya?
Nah, jadi kalau fungsional tertentu ini kegiatannya ini berdasarkan masing-masing butir-butir kegiatan masing-masing jabatan yang diampunya. Misalkan perawat, kemudian guru, dia udah punya butir kegiatan masing-masing, artinya dia nggak sulit-sulit lagi dalam menyusun target kinerja. Dan juga harus mengisi angka kredit setiap tahunnya, karena setiap tahun dia harus mengumpulkan angka kredit untuk sebagai dasar kenaikan pangkat nantinya. Gitu. Dia punya angka kredit, tapi bagi yang fungsional umum dia nggak ada angka kredit. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba nih, karena memang kita sudah menggunakan sistem informasi berbasis web. Nah, ini contoh saya masukkan untuk menyusun SKP jabatan pengelola barang milik negara. Mungkin nih ada nih di antara KKTT di sini yang sama jabatannya, yaitu jabatan pengelola barang milik negara. Dan ini biasanya ada di bawah Kasubag Umum dan Kepegawaian gitu, atau Kasubag TU gitu ya. Yang pertama adalah membuat rencana kebutuhan barang unit dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit. Nah, ini salah satu uraian tugasnya. Nah, sekarang Pak, bagaimana nih dengan saya yang jabatan misalkan pengemudi atau misalkan arsiparis atau apa? Silakan nanti koordinasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaiannya untuk mengetahui apa aja sih yang menjadi uraian tugas KKTT sesuai dengan jabatan yang diampunya. Seperti tadi arsiparis, kemudian pengelola data, apa segala macam, itu nanti disesuaikan. Nah, dan semua jabatan itu mempunyai uraian tugas masing-masing. Nah, saat ini kami akan membuat contoh penyusunan SKP bagi pemangku jabatan pengelola barang milik negara. Oke, sekarang kita masuk ke buka dulu webnya Kikiping. Kinerja. Oke. Semua sudah ngisi belum ke sini nih? Kalau misalkan belum, masukkan. Nah, ini kita kasih contoh mulai dari awal kita ya. Nah, semuanya nanti masuk ke sini karena inilah nanti yang akan menjadi dasar untuk penyusunan SKP, SKP-nya dan nanti syarat-syarat untuk naik pangkat. Dan ini sistem yang kita gunakan adalah pure dari Badan Kepegawaian Negara. Passwordnya sama. Ya. Oh iya. Salah kan? Oke. Coba. Masuk ke desk daily evaluation system ya, masuk ke aplikasi desk. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke aplikasi e-kinerja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pilih lain-lain dulu. Edit profil. Nah, itu dihapus dulu. Nah, pilih atasan langsungnya. Nah, ini atasan langsungnya silahkan. Bisa langsung ketik NIP. Ya, bisa ketik langsung NIP atau bisa langsung ketik nama atasan langsung.
Jadi kakak teteh ini ada di bawah siapa nih? Gitu. Sinyal ya. Oke. Leli, misalkan. Nah, jadi tinggal pilih, klik. Nah, ini fungsinya apa nanti kakak teteh? Untuk menilai sejauh mana kegiatan nanti harian yang akan dinilai oleh masing-masing atasannya langsung. Berikut juga nanti SKP-nya nanti nilai di sini. Untuk atasan 2, atasan 3-nya kosongkan aja dulu, nggak jadi masalah. Bisa nanti. Oke, nah ini sudah tergambar bahwasanya dia unit kerja mana dan jabatannya apa dan pangkat golongannya apa. Nah ini sudah ada di sistem karena memang di Kikiping ini sudah terintegrasi. Oke, klik simpan. Untuk unit kerja dan jabatan silakan masuk nanti ke Simpek. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah menyusun SKP. Pilih target dan realisasi tahunan. Nah, ini masih kosong nih, Pak. Karena masih kosong, klik tambah. Nah, tentukan awal tahun periode penyusunan, Pak, Bu. Ya. SKP itu biasanya dibuat mulai dari Januari. Kita lihat di sini Januari untuk tahun 2021 jatuh pada tanggal 1 itu hari Jumat. Nah, hari Jumat berarti kan semua libur nih, tanggalnya tanggal merah. Kalau misalkan tanggal 2-nya masuk, silakan cantumkan pada saat nanti tanggal 2. Tapi kalau misalkan bagi yang 5 hari kerja, oh Pak, berarti saya mulainya tanggal 4. Silakan tanggal 4, klik. Nah, sampai dengan tanggal kapan penyusunan SKP? Kita lihat sampai Desember. Nah, tanggal 31 Desember itu jatuh pada hari Jumat. Kita lihat di hari Jumat tanggal 31 Desember itu masuk libur enggak? Kalau misalkan dia masuk libur, tarik tanggalnya menjadi tanggal 30. Tapi karena memang tanggal 31 Desember itu dalam kalender itu tidak libur, itu bisa dicantumkan jadi tanggal 31 Desember. Klik. Oke, simpan. Nah, ini sudah untuk periode SKP mulai dari 4 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, ini untuk menentukan manakala kakak teteh misalkan di pertengahan tahun pindah tugasnya. Nah, ini bisa nanti menyusun target kinerjanya dengan klik tambah lagi. Misalkan dari BKD pindah ke Bapeda. Nah, TMT pindah ke Bapeda itu mulai tanggal berapa? Misalkan 1 Oktober, berarti 1 Oktober atau misalkan 1 Agustus, 1 Agustus. Nah, ini 1 Oktober sampai dengan tanggal 31. Karena apa? Kita nggak bakalan tahu nih setelah Oktober itu apakah kita mutasi lagi atau tidak. Kalau misalkan memang selama kurun waktu 1 tahun itu ada 4 kali mutasi, berarti ada 4 SKP yang harus kakak teteh susun dalam tahun berkenaan. Gitu. Nah ini untuk periodenya. Oke. Nah ini jadi ada 2 SKP nih dalam kurun waktu 2021 ini. Jadi yang pertama tugas misalkan di BKD, kemudian yang kedua adalah tugas di Bapeda misalkan. Nah karena memang ini dia cuma 1 tempat, silakan dihapus aja dulu biar nggak bingung. Oke. Nah selanjutnya kita menyusun target SKP nih. Oke, klik. Nah, yang pertama, nah ini kita tambah. Nah, di sini ada SKP atasan langsung yang di atas tuh, belum ada cascading. Klik. Nah, ini adalah uraian tugas dari
pimpinan atau atasan langsungnya, yaitu Ibu Lelih tadi. Nah, ini kita ambil istilahnya di sini adalah cascading. Kita lihat mana yang menjadi tugas siapa Andri ini sebagai pengelola barang milik negara. Gitu. Kita lihat, cari yang pertama melaksanakan pengelolaan kenaikan pangkat. Wah, ini mah bukan tugas saya. Sebab apa? Saya mah barang milik negara. Kemudian menyusun program sub bidang umum. Kalau misalkan kita nggak diberi nggak ada tugasnya, nggak usah tinggalkan. Di sini yang kedua, kenaikan gaji berkala, nggak ada kaitannya, jangan diambil. Gitu. Ambil lagi melaksanakan pengelolaan layanan administrasi kepegawaian. Nah, masuk nggak dia di sini nih? Kalau misalkan dia nggak masuk, cari lagi. Menyiapkan, mengkonsep, memeriksa, dan memeriksa konsep naskah dinas lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Nah, ini belum menyentuh kepada barang milik negara. Yang selanjutnya, melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi umum yang meliputi penerimaan, pendistribusian, pengiriman naskah dinas. Nah, ini belum ada nih. Belum masuk kepada barang milik negara. Dan yang selanjutnya, program dan kegiatan lingkup administrasi umum kepegawaian. Nah, ini bisa masuk. Yang selanjutnya gimana lagi? Nah, yang ini ya. Pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan serta dokumentasi. Nah, ini dia. Oke. Yang pertama juga masuk itu. Yang ini, melaksanakan pengelolaan layanan administrasi kepegawaian. Tapi nggak masuk ya. Oke ya, melaksanakan program dan kegiatan kecil ya. Lingkup administrasi umum dan kepegawaian, pilih. Oke. Pilih. Nah, di sini melaksanakan program dan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Nah, kegiatannya apa? Kembali dulu ke yang mana tadi? Slide. Nah, di sini membuat rencana kebutuhan barang dan unit. Nah, ini dia. Ambil, di copy, bisa. Oke, membuat rencana kebutuhan barang unit dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit. Nah, ini. Kita lihat di sini. Untuk membuat rencana kebutuhan barang unit dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit, ini butuh outputnya apa sih? Gitu. Kemudian dalam 1 tahun itu berapa nanti yang harus dibuat? Apakah dia membuatnya per bulan? Kalau misalkan dia buatnya per bulan, berarti 1 tahun ada 12 bulan, berarti ada 12 laporan. Ya. Kalau misalkan dia buatnya per triwulan, berarti 1 tahun ada 4 triwulan. Kalau misalkan dia buat per semester, berarti 1 tahun ada 2 semester. Nah, kita buat contoh, misalkan kita buat per semester. Ya. Nah, di sini ada laporan. Bisa langsung nanti klik laporan, oke. Nah, target waktunya yang dibutuhkan untuk menyusun membuat rencana kebutuhan barang unit dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit, berapa lama sih? Wah, itu mah karena memang dia buat rencana doang, hanya rencana kebutuhan, yaitu butuh 3 bulan lah, gitu. Berarti ada 3 nih di sini. Klik simpan, karena memang untuk fungsional umum tidak menggunakan target biaya, karena memang dalam pekerjaannya dia tidak membutuhkan biaya, gitu. Dan oke. Oke, nah itu baru 1. Nah, yang kedua, tambah lagi. Ambil lagi dari yang mana? Pengumpulan pengolahan.
Masih ya? Oke. Kita ambil lagi dari slide. Nah, mencatat penerimaan barang, pengeluaran barang, dan keadaan persediaan barang. Nah, ini biasanya dilakukan setiap bulan. Buatlah target kuantitasnya 12. 12. Dan di situ buat laporan. Kemudian target waktunya, karena memang setiap bulan selama 1 tahun, dia mencantumkannya sebanyak 12 bulan. Klik simpan, karena memang tidak butuh biaya. Nah, coba kita ambil lagi yang satu lagi, Om. Yang mana tuh? Oke. Nah, rekonsiliasi aset. Nah, ini tiap bulan juga sama. Berarti 12. Di sini. Nah, ini untuk bentuknya nih silakan nanti ada di uraian tugasnya itu, dia bentuknya laporan kah, dokumen kah, atau apa gitu. Bisa dokumen gitu ya. Nah, karena memang dia tiap bulan dilakukannya, berarti 12 bulan. Oke, simpan. Oke. Nah, sekarang misalkan karena memang di sini baru 3 kita nggak tuntaskan, nanti selanjutnya kita buat coba. Ini baru tahunan ini. Baru tahunan, selanjutnya kita masuk buat target bulanannya. Nah, target bulanannya. Karena memang ini yang setiap target bulanan inilah yang nanti akan menjadi salah satu syarat untuk pembayaran tambahan penghasilan. Kita buat target di SKP bulanan. Oke. Karena memang di sini udah masuk September, kita buat September aja lah, nggak apa-apa. Oke. Nah, setelah itu klik target bulanan. Nah, kita buat klik tambah. Nah, untuk bulan September, kita lihat dulu SKP tahunannya. Pertama, membuat rencana kebutuhan barang unit dan kebutuhan pemeliharaan barang unit. Oh, itu mah udah, Pak. Karena memang biasanya kita buat pada saat bulan Januari dan bulan Juni ataupun Juli gitu. Dia 1 tahun ada 2 kali. Nah, itu nggak usah. Yang pertama, yang kedua, mencatat penerimaan barang, pengeluaran barang, keadaan persediaan barang. Klik. Nah, sekarang untuk mencatat penerimaan barang dan pengeluaran barang, ini apakah perlu nggak dibuat tahapan? Kalau misalkan memang ada tahapannya, buat klik tahapan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan di sini, apakah perlu nggak? Butuh berapa lama nih? Kalau tadi kan waktunya adalah bulan, nah sekarang ini kita main hari. Kita lihat di bulan September berapa hari kerja yang tersisa dikurangi hari Sabtu dan Minggu dan hari libur. Kalau misalkan ternyata tinggal sisa 23 hari, hitung lagi berapa, ada nggak jumlah hari liburnya untuk hari besar. Kalau misalkan ternyata ada 20 hari, apakah memang dia tiap hari? Itu. Apakah dia tiap hari atau misalkan cukup misalkan 2 hari sekali kah? Kalau misalkan ada 2 hari, setiap hari kita masukin misalkan berapa hari? 20 lah. 20. Simpan. Oke. Nah, sekarang kita buat tahapannya. Klik tahapan.
Nah, yang pertama, nah ini kita kalau membuat tahapan itu sama halnya kita membuat, saya analogikannya ini membuat sebuah rumah, Pak. Jadi membuat sebuah rumah yang harus dilakukan pertama adalah beli material, misalkan siapin uang, kemudian sudah ada materialnya, uang juga sudah ada, kemudian tukang juga sudah ada. Yang pertama adalah gali tanah. Nah, ini sama nih, mencatat penerima barang, pengeluaran barang dan keadaan ini dibuat penerima apa kegiatannya. Pertama mengumpulkan dokumen pengadaan barang. Gitu. Mengumpulkan bulan September. Nah, kalau misalkan ternyata ada pengadaan nih, pengadaan misalkan alat tulis kantor atau misalkan apa, nah itu dibuat berapa dokumen pengadaan. Kalau misalkan cuma satu, buat satu dokumen. Nah, target waktunya berapa hari? Kalau misalkan satu hari gitu. Oke. Nah, selanjutnya tahapan yang berikutnya adalah pengeluaran barang. Pengeluaran barang berarti semacam memeriksa kartu pengeluaran barang, atau misalkan apa namanya itu kalau di kantor yang lain tuh misalkan nota dinas ya. Nah, nota dinas atau kartu pengeluaran barang habis pakai. Jadi misalkan nih butuh apa nih, nanti dikeluarin tuh oleh si pengelola barang milik negara gitu. Oke. Nah, kalau memeriksa kartu berarti mungkin bisa setiap hari mungkin ya. Jadi tergantung nih, tergantung berapa jumlah item barangnya nanti gitu. Nah, selanjutnya, nah ini per bulan kita masukin lagi yang coba tambah lagi kita dengan dua kegiatan yang lain. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi rekonsiliasi aset. Nah, ini ada butuh tahapannya juga, klik tahapannya. Berapa hari biasanya kalau misalkan ini 5 hari lah atau 7 hari, oke nggak apa-apa. Oke, nah ini Mas kita buat tahapan ya Pak. Melaksanakan koordinasi rekonsiliasi aset. Nah sebelum melakukan rekonsiliasi apa dulu nih? Nah ini mengentry data bahan rekon. Nah biasanya kan dia unit apa yang sudah diterima atau pengadaan, nah itu di input ke dalam sistem biasanya sebelum ini apakah butuh berapa hari nih gitu. Kalau misalkan memang mau mengentry data bahan rekonsiliasi aset, bisa bentuknya mungkin item ya, item unit ya atau apalah. Misalkan nah berapa unit nih? Misalkan di dalam bulan September itu ada 100 item ada nggak item aja atau unit aja kali ya, unit aja dah, nanti kita tambah nanti di sistem. Item itu lebih lebih kecil ya nilai bentuknya berarti unit oke. Nah itu ganti misalkan 100. Nah, untuk input entry data sebanyak 100 unit atau 100 item barang, berapa hari kira-kira yang dibutuhkan? Waduh Pak, itu tergantung sinyal misalkan Pak. Kalau sinyalnya bagus, kalau nggak ada gangguan, misalkan cukup lah Pak sekitar 5 hari lah gitu. Oke, simpan.
Nah, tahapan yang selanjutnya setelah entry data, misalkan menyusun ya, mengumpulkan bahan rekon. Jadi apa saja yang perlu dikumpulkan, misalkan mulai dari data apa KIR, mulai dari KIR-nya, kartu inventaris ruangan, kartu inventaris barang, gitu. Nah, ini sebelum mengumpulkan pastinya kan ini menyusun, harus disusun dulu nih. Nah, nanti memang ada item atau kegiatan yang lain, tapi posisinya di sini adalah koordinasi rekonsiliasi aset, gitu. Nah, kuantitasnya berapa? 7 misalkan dokumen mulai dari KIR dan KIP. Nah, ini 100. Berapa hari butuhnya? Kalau misalkan 1 hari atau 2 hari, 2 hari misalkan. Atau 7 hari. Oke. Nah, kalau tadi mengumpulkan, bisa saja ini memproses, finalisasi, oke, bahan rekon. Nah, jadi semua dokumen segala macamnya ini udah siap untuk dibuat sebagai bahan rekon. Oke, klik simpan. Nah, anggap nih misalkan selesai dulu nih untuk bulan September, padahal kan masih banyak nih, masih ada tuh kegiatan yang lain. Kita ambil yang ini aja dulu, gitu. Karena memang kalau untuk membahas sampai tuntas ini butuh waktu lumayan panjang, gitu ya. Oke, ke atas. Nah, ini bulanan sudah selesai. Nah, sekarang kita buat laporan harian. Nah, laporan harian kinerja SKP. 1 bulan di September kita buat nih. Nah, misalkan klik yang pertama. Nah, dalam di refresh dulu. Oke, kita masuk ke laporan harian kinerja. Oke, input laporan harian kinerja. Nah, ini tanggal sekarang nih. Nah, pertama, kegiatannya misalkan tadi entry data. Mengentry, kita lihat, pilih dulu mengentry data. Nah, kita lihat bulanannya. Nah, kegiatan hariannya dia mengentry data, eh, misalkan alat tulis kantor ya.
aset. Misalkan apa tuh? Peralatan dan mesin. Bulan September. Nah, ini kita masukin misalkan 10 unit. Nah, kita lihat nih, Pak, Bu, ATT. Kegiatan ini apakah masih masuk proses atau tidak? Klik proses. Kenapa? Di bulanannya adalah itu kaitan dengan rekonsiliasi dan aset. Ya, kita proses di sini, centang. Oke. Nah, mulai dari jam berapa nih? Misalkan mulai dari jam 8.30, misalkan selesai apel, terus selesai apa, bisa langsung 8.30 sampai dengan 10 item itu jam 10. Oke. Klik simpan. Oke. Nah, itu satu. Nah, bagaimana Pak? Kalau misalkan setelah itu saya bekerja yang lain, bisa klik lagi. Misalkan dari apa yang setelah dari situ, setelah mengumpulkan, misalkan mengumpulkan atau memeriksa kartu, ya pengeluaran barang pakai habis. Nah, ini masih klik proses karena ini memang belum jadi kegiatannya memeriksa gitu. Nah, oke. Nah, ini karena dicek, dibalikkan lagi mulai dari periode tanggal 1 sampai dengan 20 September. Outputnya tadi berapa? 100 ya? Atau berapa tadi? 2 kok? 2. Oh iya, masih tahapan. Oke. Misalkan mulai tadi jam sampai dengan jam setengah 11. Mulai lagi misalkan jam 10.30 lanjut kepada sampai dengan istirahat. Nah, ini klik simpan. Oke. Nah, lalu bagaimana Pak? Misalkan kalau setelah jam 12 kemudian masuk jam 1, itu saya ditugaskan oleh pimpinan. Misalkan menemani misalkan ke dewan. Karena pimpinan diundang untuk rapat paripurna di dewan misalkan. Padahal saya cuma nganterin doang, nyupirin gitu. Karena memang tugasnya adalah jabatannya dia pengelola barang milik negara. Tapi dia sekarang mendapat tugas untuk mendampingi, menemani pimpinan, kepala OPD, Pak Kaban atau Pak Kadis untuk ke rapat di paripurna di gedung dewan. Nah, tugasnya apa? Cuma nyupirin doang gitu. Akhirnya apa? Gimana Pak saya masukinnya kemana nih laporannya? Masuknya ke laporan harian non SKP. Nah, di sini masuk ke laporan harian kinerja non SKP. Klik input. Nah, tanggal misalkan tanggal 22. Nah, menemani atau mendampingi kepala badan misalkan atau kepala dinas menghadiri rapat paripurna di DPRD gitu. Ya kan jadi bahasanya kan mendampingi padahal
mah kalau ini mah nyupiran. Dan sebenarnya kan bukan nggak masuk tuh. Nggak ada kan di dalam uraian tugas jabatan pengelola barang milik negara mah nggak ada tugas untuk nyetir mobil, nggak ada. Tapi kan ini mah perintah. Nah ini nih yang tadi saya katakan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Nah ini salah satunya adalah misalkan ayo ikut, misalkan ikut yuk ke mana ke dewan supirin saya gitu kan. Sebab supirnya dia nggak ada. Akhirnya Asep inilah nanti yang menggantikan dia. Dia nyupirin tuh. Datang ke gedung dewan, ditunggu sampai dari jam 1 sampai dengan jam 15, jam 3. Padahal dia nyupirin, ya nungguin aja. Tapi di sini disebutkannya adalah mendampingi kepala dinas menghadiri rapat paripurna. Gitu. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, itu dia. Nah, ini salah satu contoh pekerjaan yang tugas yang di luar tugas pokok. Nah, makanya ini masuk disebutnya kepada non SKP. Nah, non SKP diantaranya mendampingi kepala dinas karena memang dia tugasnya bukan mendampingi gitu, tapi dia menyusun, membuat, mengumpulkan bahan untuk rekon aset, kemudian menyusun bahan. Nah, ini bukan dia salah satu tugas pokok yang si Andri ini. Tapi karena memang dia diperintah, ya berarti harus ikut dong, ikut perintah gitu. Makanya dia disebutkan di sini masuk ke kategori laporan harian kinerja non SKP, yaitu mendampingi kepala dinas menghadiri rapat paripurna. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk, wah sinyal ya. Oke. Nah, ini laporan tadi laporan harian non SKP, kemudian ada lagi laporan harian non SKP. Nah, ini sudah terlihat grafiknya. Grafiknya sudah ada, karena ada 2 tugas SKP kegiatan, 1 tugas non SKP. Nah, itu non SKP itu masuk kepada produktivitas namanya. Nah, selanjutnya ada lagi sebenarnya tugas yang memang bukan tugas pokok. Kemudian ada juga bukan tugas non SKP, tapi kita dapat tugas lain, namanya tugas tambahan. Masuklah tugas tambahan. Klik. Nah, kita buat tugas tambahannya. Nah, nama tugas tambahannya adalah menjadi tim panitia. Menjadi tim panitia seleksi CPNS, misalkan. (2021) nomor SK, ya saja dulu lah. Misalkan, bla 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 bla. Ya. Oke, klik simpan. Nah ini ada tugas tambahan nih. Ingat nih, kakak teteh, tugas tambahan ini kalau jumlahnya 1 sampai dengan 3 itu dapat poin tambahan nilai sebanyak 1. 4 sampai dengan 6 nama tugas tambahannya itu dapat poin 2. 7 tugas tambahan selebihnya itu dapat nilai poin 3. Nah, sekarang kita masukin nih, gimana Pak? Misalkan tanggal kemarin saya jadi jaga nih, masuk klik tugas tambahan. Laporan harian tugas tambahan detail. Nah, klik tambah. Nah, ini pilih dulu nama tugas tambahannya. Oke, dengan nomor SK. Nah, memeriksa, melaksanakan tugas sebagai pemeriksa metal detector. Nah, itu kan dulu kan kakak teteh sebelum masuk ruangan kan di metal detector dulu tuh.
Nih, dicek semua pakai metal detektor. Nah, itu tugasnya dia nih, si Andri ini nih. Nah, masukinlah, simpan. Nah, itu dia. Jadi nanti tugas tambahan ini dia nanti akan menjadi poin gitu. Kita lihat. Nah, timbul tuh grafiknya tuh merah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke atas, kita buka SKP tahunannya. SKP tahunan, kita lihat buka realisasi. Nah, ini Kakak Teh, realisasi SKP di sini terlihat, nah karena memang di SKP tahunannya ini nilai untuk ininya masih kosong karena memang belum ada nih di laporan bulanannya, belum selesai dia. Makanya dia belum sampai kepada tuntas menyusun satu hasil daripada output yang bulanan tadi tuh. Contoh tadi melaksanakan koordinasi. Ya. Oh, bikin satu lagi. Oke. Nah, biar nanti kita gambarkan nih ya. Yang tadi berarti yang dokumennya. Kita tambah. Maksudnya nanti ada gambaran bahwasanya target yang tadi dibuat satu harian, kemudian nanti jadi bulanan, misalkan finalisasi. Oke. Memproses finalisasi bahan rekon aset. Nah, ini nih finalisasi ini mulai dari ngeprint, kemudian tanda tangan, kemudian ngejilid, gitu ya. Mulai dari jam berapa? Misalkan jam 3 sampai dengan jam 16.00. Dan ingat, ini udah bukan proses lagi, tapi udah jadi. Nah, makanya prosesnya itu tidak dicentang. Ya, yang ini nggak dicentang. Tadinya kan kita dicentang tuh karena memang belum selesai. Dia entry data, masih masih ngumpulin. Tapi kalau ini sudah selesai, dia proses ini nggak dicentang lagi. Ya, bedanya itu tadi. Karena apa? Ini sudah jadi satu dokumen yang siap naik menjadi target bulanan di bulan September. Klik simpan. Oke. Nah, ini nih. Ya, sekarang kita lihat di tahunan, realisasi tahunan. Nah, di sini yang kegiatan nomor 3 yaitu melaksanakan koordinasi rekonsiliasi aset dengan target 12 dokumen, ya. Realisasi satu dokumen tadi yang bulan September itu tuh. Ya, kenapa? Ini sudah bukan proses lagi tadi kegiatannya dan sudah jadi. Nah, ada nilainya 2,78. Nah, ini belum dinilai harian dan belum dinilai bulanannya. Geser ke kanan. Nah, di sini sudah ada nilainya sebesar 8,3% capaian targetnya. Jadi kalau akhir tahun ini harusnya dia udah yang merah ini harus sudah 100% gitu. Tapi dia karena memang targetnya baru selesai satu dokumen dari 12 dokumen, dia nggak bisa, nilainya belum mencapai 100. Nah, ini nih, yaitu tanggal 22 September memproses finalisasi bahan rekon aset bulan September. Nah, itu satu dokumen jadinya. Ya, jadi kalau sudah 12 dokumen hasilnya otomatis nilainya juga kan 100%. Nah, ini makanya ketika KKTT ini nilai salah satu aja unsur nilainya itu kurang dari 76, nah ini baru satu nih 2,078, dua yang lain itu 0,0.
ini tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya. Gitu. Nah, makanya hati-hati dalam menyusun kegiatan dan target kegiatan kuantitasnya, ya, karena ini akan berpengaruh kepada nilai akhir. Dan di sini ada tugas tambahan menjadi tim panitia seleksi CPNS formasi tahun 2021. Nah, awalnya nilai SKP-nya itu cuma 0,93, tapi karena mendapat tugas tambahan, yaitu satu kegiatan, dapat tambah nilai 1. Nah, kalau misalkan ada 4, dia dapat tambahan nilai 2. Nah, jadi 0,93 nilai SKP ditambah tugas tambahan jadi 1,93. Gitu. Jadi itulah poin tambahan nilai dari selama kurun waktu 1 tahun ketika mendapatkan tugas tambahan. Gitu. Nah, ini jadi tugas tambahan menjadi tim panitia dan dapat nilai 1. Kalau ada 3 dia tetap 1, tapi kalau ada 4 dia dapat 2 nilai tambahannya. Nah, ini sekilas kaitan mulai dari tahunan, kemudian dibuat bulanan, kemudian dibuat laporan harian, dan nanti ini nilainya masih kecil. Nanti tugas atasan langsungnya akan menilai seberapa jauh nilai yang bersangkutan. Nah, ini kan udah grafiknya udah naik lagi sih. Dan parameter ini kayak kilometer di speedometer nih, dia akan nilai naik sendiri manakala ini sudah dinilai oleh pimpinannya. Siapa tadi kita pilih atasan langsungnya gitu. Nah, ini di non SKP nanti ada masuk istilahnya dia produktivitas. Coba masuk produktivitas dulu non SKP. Nah, ini coba input. Nah, ini disebutnya produktivitas. Kenapa sih kok? Dan ini nggak ada nilainya, ya, nggak ada nilainya sebenarnya, nggak ada masuk ke nilai SKP tahunan ataupun nilai bulanan, nggak ada nilainya. Cuma ketika kakak teteh nilai tidak ada angka produktivitasnya, berarti kakak teteh sama hanya jadi pegawainya nggak produktif gitu, ya. Kenapa dibilang seperti itu? Ya ketika tidak produktif ya berarti nggak punya nilai manfaat lebih. Saya ambil contoh aja, dianalogikannya begini. Kakak teteh punya rumah dan ada halamannya. Di halamannya itu ada misalkan pohon jambu, ya. Atau di BKD nih, di BKD kan ada tuh pohon belimbing ya, dekat parkiran tuh ada pohon belimbing. Itu kenapa nggak ditebang oleh di sini oleh pimpinan? Karena apa? Masih produktif, dia masih menghasilkan buah belimbingnya, gitu. Tapi kalau misalkan si itu belimbing udah nggak berbuah, ya mungkin suatu saat itu udah nggak ada lagi pohon belimbingnya, itu bisa ditebang. Dulu pernah ada, saya ingat di sebelah pohon belimbing ada pohon jambu, karena memang pohon jambu udah nggak produktif lagi, akhirnya apa, ditebang. Nah, ini sama hanya dengan produktivitas ini. Artinya kalau misalkan si pegawai tidak ada produktivitasnya sama sekali, berarti pegawai ini memang orang yang memang apa ya, istilahnya kalau disuruh itu ngebandel, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, gitu. Jadi dia akhirnya apa, nggak produktif. Nah, ini jadi salah satu penilaian atasan yang memang tidak secara tertulis dan bisa dilihat dari data yang ada seperti ini. Dilihatnya bagaimana? Coba lihat produktivitasnya. Kalau misalkan dia ada, berarti ini orang benar-benar produktif. Ketika dia disuruh, kemudian diperintah, berarti dia mau. Nah, ini menjadi salah satu poin tambahan. Manakala nanti suatu saat kakak teteh ketika sudah memenuhi unsur administrasi, bisa dipromosikan
ke dalam salah satu jabatan struktural gitu. Nanti dilihat nih, gitu kan? Ini kan dipromosin. Yang dipromosikan itu siapa? Nanti ada tim Baperjakat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat. Nanti yang akan mengolah nih ketika nanti ada usulan oleh dari kepimpinan KKTT di kantor. Nah, dia diusulkan nih. Kemudian oleh tim Baperjakat dilihat kinerjanya, kehadirannya segala macam. Begitu dilihat kinerjanya, wah ini orang produktivitasnya nggak ada. Artinya yang warna hijaunya, coba ke beranda lagi Om. Nah dari beranda ini udah kelihatan nih mana yang SKP kan yang biru, merah ini tugas tambahan, hijau SKP. Ketika dia cuma ada SKP warna biru saja, berarti kan ini orang yang memang lempeng-lempeng aja nih, artinya dia bekerja udah sesuai dengan tupoksinya aja, bukan tugasnya dia udah nggak mau gitu. Kemudian merahnya nggak ada, sama. Nah ini juga jadi bahan pertimbangan. Sebab apa? Kemungkinan tugas tambahan ini kan begini. Misalkan saya ada di bidang data, kemudian dilibatkanlah oleh bidang formasi dan mutasi karena memang udah beda bidang, tetapi ketika melihat sosok misalkan siapa pegawainya itu dilibatkanlah menjadi panitia. Nah ini salah satu poin juga bahwasanya si panitia ini orang ini bisa diikut sertakan untuk bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan gitu. Atau mungkin bisa saja kegiatan yang memang bisa dilakukan oleh beberapa orang gitu ya. Nah ini model contoh nih seperti saya nih hari ini nih bisa masuk kategori tugas tambahan karena apa? Kebetulan saya dipercaya sebagai narasumber untuk memberikan pengarahan terkait penilaian kinerja. Nah, ini ada SK-nya, nanti akan saya cantumkan bahwa saya nanti mulai dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau misalkan KKTT warna merah kosong, warna hijau kosong. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan gitu ya, bahan pertimbangan ketika nanti KKTT mau dipromosikan untuk menduduki jabatan struktural. Sebab apa? Kalau tidak ada warna hijau atau warna merah, berarti ini orang kalau diperintah sulit gitu. Ya, bisa kebayanglah ketika ada mungkin KKTT yang sudah punya anak, kemudian minta tolong ke anaknya, nah tolong sih ambilin angkatin jemuran mama tuh di depan mau hujan gitu. Nanti mah tanggung nih lagi main game. Nah ini kan salah satu kerasa lah gimana rasanya ketika diperintah nggak mau nih ini anak gitu ya kan kesel. Sama hanya juga dengan pimpinan ketika diperintah coba yuk ikut saya mendampingi ke mana rapat misalkan. Kalau misalkan setiap diajak tidak mau karena memang alasannya bukan tugas pokok, ya jangan sarap nanti angka atau grafik warna hijau ataupun warna merah ini bisa naik dan ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk promosi jabatan struktural yang ada di lingkungan Pemda. Nah, maka ini kalau bisa kita sarankan ini bisa seimbang ya, ada gitu ya. Nggak usah seimbang karena memang yang penting ada aja ketika tugas tambahan kemudian produktivitas gitu. Nah, selanjutnya di dalam penilaian prestasi kerja ini nanti tidak ada lagi nih ya, tidak ada lagi yang namanya nego-nego segala macam gitu. Nah, sekarang coba kita lihat nilainya ya, Om ya. Berarti masuk yang punya Pak siapa? Tadi boleh itu ya. Oh, sok. Yang bulan
Oke. Oke. Nah, ini kita nilai bawahannya nih. Nah, ini kan tuh ya, speedometernya kan udah naik tuh. Udah ada di angka 83 kan, ini sudah dinilai gitu untuk punya Pak Ganda nih. Nah, boleh jadi kita masukin yang punya Mulyadi, nanti kita nilai apa? Nah, kenapa tadi saya sampaikan di awal nilai untuk penyusunan SKP di saat ini sudah apa? Akuntabel, transparan ya. Karena memang di dalam penyusunan dan penilaiannya juga ya benar-benar udah berdasarkan perhitungan gitu dan transparan, sebab kemudian nilai ini bisa udah nggak bisa diutak-atik lagi. Kita masukkan seperti ini. Kita masuk harian kerja bulanan. Bawahan, oke. Bawahan ya, harian. Kita cari punya Andri. Oh, tapi sudah ada. Tinggal ya beginilah sinyalnya. Nah ini. Oke. Andri. Tadi kita masukin Andri. Atau langsung aja, Om? Oh, ada ya? Oke, sangat baik aja semua. Oke. Nah, ini harian sudah dinilai nih. Punya Andri ini. Oke. Ini sudah dinilai harian. Nah, sekarang kita buat bulanannya. SKP bulanan bawahan. SKP bulanan bawahan. Oke. Nah, ini memang dibutuhkan sinyal yang agak lumayan karena memang ini kebetulan banyak digunakan jaringan di sini. Oke, bulan kita Andri. Nah di sini nih kita lihat wah, ada yang kelebihan dia. Ada kelebihan. Nah, kita contohkan untuk yang paling bawah aja dulu, Om. Oke, nilai. Nah, ini lihat di sini ada 51 ranknya, 51 sampai dengan 60 ya. Nilainya 51 sampai dengan 60. Ini salah satu bentuk bahwasanya kita udah pimpinannya ini nggak bisa ngasih lebih dari 60, nggak bisa kurang dari 61, 51. Artinya sebenci-bencinya gitu ke anak buah, kita nggak bisa ngasih nilai di bawah 51. Kemudian sesenang-senangnya kita ke anak buah nggak bisa lebih dari ngasih nilai 60 gitu. Misalkan karena dia bawa misalkan dia bawa
pisang galek 1 turuy, atau bawa emping misalkan 10 kilo, atau bawa ikan tongkol yang 10 kilo tuh, pengen dapat nilai di atas 60 nggak bisa dia gitu. Coba kasih misalkan, waduh, udahlah kasih 80 misalkan, kasih 80, simpan. Lihat di sini ada, silakan nilai dengan rentang nilai 51 sampai 60. Jadi nggak bisa lebih dari 60. Artinya mau dikasih ikan 1 kontainer pun nggak bakalan bisa merubah nilai yang sudah dibuat oleh sistem. Ya, maksimal 60 udah. Arek mau sak kontainer atau misalkan 1 pelelangan dibawain juga nggak bakalan bisa. Maksimal 60 gitu. Klik simpan. Nah, ini Oke, kualitas berhasil. Nah, ini menunjukkan bahwasanya benar-benar akuntabel gitu, ya. Nah, kita lihat di sini satu lagi tuh. Nah, ini sama 60 juga, nggak bisa lebih. 80 tuh, 51 sampai 60 ranknya, ya kan? Mau pete misalkan saya empong atau sa kontainer bisa, iya ya mau dinaikkan. Sistem karena memang yang akan memberikan nilai. Nah, ini kita lihat. Nah, perbedaannya nilai kualitasnya sama ya. 60, yang bawah 60 gitu. Tapi kenapa kok dinilainya itu beda 48 dengan 78? Karena apa? Karena yang satu kegiatan itu yang 2A itu yang janjinya dia 100 unit, dia baru nginput 5 unit. 10 unit. Makanya dapat nilainya cuma 48. Nah, tadi rumus yang tadi tuh, ya. Rumus yang tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang 2C, satu dokumen, realisasi satu dokumen, kualitasnya 60. Nah, makanya nilainya dia agak besar, jadi 78. Kenapa? Dia udah sesuai target. Kalaupun dia kualitasnya cuma 60, padahal targetnya makan 100 tuh kualitas, dia hasil sempurna, tapi karena memang jumlah kegiatan yang memang baru sedikit, dia nggak bisa naik ke angka 6 lebih dari 60. Makanya ini nilainya 78 dan 48. Nah, inilah artinya kenapa jangan dulu dia perform. Kasihan ntar dia nggak bisa dirubah nanti. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika si pegawai yang ini betul-betul secara akuntabel dan transparan, artinya nilai itu betul-betul ya memang sudah disiapkan oleh sistem. Manual itu masih bisa. Ya, kalau dulu kan model DP3, kemudian tahun 2020 pun kita masih manual tuh SKP-nya. Tapi kalau untuk yang ini kita udah nggak bisa lagi bermain-main, apalagi dengan sistem saat ini. Nah, makanya mudah-mudahan nanti di Oktober kita sudah mulai, dan silakan nanti coba-coba dibuat untuk kegiatan tahunan, kemudian bulanan, dan input laporan harian. Oke, karena memang sudah ada kode dari panitia, maka dari itu, karena memang ini masih banyak gitu. Mungkin nanti kita lain waktu lagi kita sambung lagi ya pembicaraannya, ataupun nanti mau konsul ke PKD juga, maka silakan. Hanya untuk saat ini yang mungkin untuk terkait konsul, apalagi ke nomor HP saya, karena memang banyak yang coaching klinik, kemudian yang konsul terkait dengan apapun terkaitan dengan pemutahiran data, ini sangat banyak. Makanya saya mohon maaf secara pribadi apabila ada KTT di antara yang hadir pada hari ini sempat mengirim WA ke saya, tapi belum saya jawab. Saya mohon maaf karena memang banyak sekali nih kegiatannya yang harus kami lakukan. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid Fikri SE sebagai narasumber yang terakhir rupanya ini. Terima kasih yang sudah memaparkan, menjelaskan begitu panjang lebar. Itu pun sebetulnya belum selesai. Mungkin kalau diselesaikan bisa sampai maghrib.
Namun demikian, karena keterbatasan waktu masih ada hal lain yang harus diselesaikan hari ini, yaitu evaluasi. Mungkin untuk pemaparan materi dicukupkan sampai di sini dulu. Adapun kalau teman-teman, Bapak Ibu yang masih belum puas atas penjelasan tadi, belum tuntas, datang saja ke BKD. Tentunya akan diterima dengan baik oleh Pak Fikri dan kawan-kawan. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan Pak Fikri ini dari peserta. Silakan Pak Fikri untuk dijawab. Oke, di sini ada pertanyaan yang pertama, itu dari Diana, dari BKD. BKD mana itu? BKD bukan yang Paneglang ini. Yaitu untuk yang cuti melahirkan, pengisian kinerjanya seperti apa untuk 3 bulan selama cuti, karena dikhawatirkan nah ini. Jadi begini karakternya, terutama nih yang sebenarnya yang laki-laki pun bisa memperhitungkan ya, tapi bukan dalam artian yang melahirkan gitu, tapi mungkin bisa saja cutinya cuti besar haji misalkan, ini harus disesuaikan. Nah, bagi yang cuti melahirkan, TM ini sebenarnya sudah bisa mencantumkan, mentargetkan bahwasanya di tahun 2021 ini bakal melahirkan ya. Sebab di Januari itu kan sudah kelihatan nih bahwasanya hamil Januari gitu. Di Januari hamil, kemudian kata bidan atau kata dokter bahwasanya akan lahir nanti di bulan April misalkan. Nah, pada saat bulan April tersebut kan dapat itu misalnya selama 3 bulan. Nah, yang tadi targetnya misalkan 12 bulan, kurangi 3 bulan. Gitu ya. Dikurangi 3 bulan, jadi yang tadinya 12 bulan jadi 9 bulan. Ya. Jadi enggak dibuat 12 bulan, kalau 12 bulan ya itu akan berpengaruh kepada nilai kinerjanya gitu. Ya, jadi jelas ya. Jadi disesuaikan. Kalau misalkan kakak teteh misalnya laki-laki nih mau cuti besar nih, mau ikut karena memang udah panggilan haji misalkan, nah itu bisa cantumkan. Yang harusnya tadi 12 bulan cantumkan misalkan hanya 11 bulan kak gitu untuk targetnya. Gitu, disesuaikan, jadi nggak jadi masalah. Gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Teddy Hidayat dari bagian hukum Syedda. Nah, KIPing ini untuk PNS juga apa untuk CPNS juga Pak? Nah, dengan perjanjian yang sekarang sudah berjalan. Nah, ini sebenarnya untuk KIPing maupun untuk PNS dan CPNS, bahkan untuk PPK juga ini sudah sudah mengisi kegiatannya, yaitu kegiatan di dalam pencapaian ketika karena memang sistem ini terintegrasi mulai dari kinerja, kehadiran, profilnya. Ini nanti profil yang KTT sekarang disebut di pemutakhiran data ini sebenarnya sudah nge-link nanti ke Simpek yang ada di KIPing gitu. Mungkin demikian Pak Gana. Terima kasih Pak Farid Fikri yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Barangkali untuk peserta yang masih ada penasaran pertanyaan-pertanyaan terkait pengisian e-kinerja, boleh langsung nanti datang ke di BKD. Kami dengan sengat hati akan menerima dengan baik. Terutama kalau Pak Fikri sudah tidak asing lagi, tiap hari pasti banyak penggemarnya datang ke BKD. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, saya mengajak kepada teman-teman beri aplaus buat narasumber kita yang terakhir, yaitu Bapak Farid Fikri. Terima kasih Pak Fikri atas kesempatannya, atas waktunya. Terima kasih banyak. Semangat ya. Luar biasa. Ya, siap, semangat. Luar biasa. Baik, karena ini sudah menunjukkan pukul 15,
36 menit sudah waktunya kita melaksanakan ibadah sholat asar.